Halo, saya Maria Angelina Bruginting. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan tentang teori belajar. Yang saya pilih itu adalah teori belajar humanistik, di mana ada ahli yang mengatakan yang bernama Abraham Maslow yang berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan diri. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita sendiri untuk kita kembangkan ke arah yang tertentu atau ke arah yang positif. Di mana teori belajar humanistik lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan daripada sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan teori belajar humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Di mana sedikit ada di sini perbedaan antara teori belajar humanistik dengan teori belajar behavioristik, di mana teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Di mana teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang ditekankan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Adapun kelebihan dari teori belajar humanistik ini adalah yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau dari keinginan dirinya sendiri. Yang kedua itu, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai dengan hal tersebut. Dan yang ketiga, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak dari orang lain. Ada kelebihan maka ada kekurangan dari teori ini. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik adalah berada pada muridnya. Maksudnya adalah murid yang tidak mau mengerti apa potensi dari dirinya sendiri, maka murid itu juga akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait pendapat saya tentang teori belajar humanistik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.